Polo Padang dan Indodeatana cerita rakyat Toraja. Dahulu kala, di sebuah lembah subur di tanah Toraja, hiduplah seorang pemuda bernama Polo Padang. Ia adalah anak petani biasa, rajin dan baik hati. Setiap pagi, ia turun ke sawah bersama ibunya, Indodeatana, seorang perempuan tua yang bijak, kuat, dan sangat menyayangi anaknya. Walau hidup mereka sederhana, mereka bahagia. Indodeatana sering berkata, "Kekayaan bukan di harta, nak, tapi di hati yang jujur dan tangan yang mau bekerja." Namun, kehidupan damai mereka terusik ketika musim paceklik datang. Hujan tak kunjung turun, ladang mengering, dan hasil panen gagal. Banyak warga desa mulai putus asa. Beberapa dari mereka menjual tanahnya kepada bangsawan-bangsawan kaya yang memanfaatkan kesulitan itu. Indodeatana tetap tegar. Ia berkata kepada Polo Padang, "Jangan menyerah. Tuhan dan leluhur selalu melihat siapa yang setia pada tanahnya." Mimpi aneh di tengah malam. Suatu malam, Polo Padang bermimpi. Dalam mimpinya, datang seekor kerbau putih dengan mata menyala seperti bara. Kerbau itu berbicara, "Jika kau ingin menyelamatkan desamu, pergilah ke puncak Gunung Buntu Limbong. Di sana ada pohon tua yang dijaga roh leluhur. Ambillah air dari akarnya." Pagi harinya, Polo Padang menceritakan mimpinya kepada Indodeatana. Sang ibu terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Itu bukan mimpi biasa. Itu petunjuk. Pergilah, tapi dengan hati yang bersih dan niat menolong." Perjalanan ke Buntu Limbong. Dengan bekal seadanya, Polo Padang mendaki gunung yang diselimuti kabut. Banyak rintangan menghadang. Ia harus menyeberangi sungai deras, melewati hutan lebat, bahkan dihadang oleh ular besar yang menjaga jalur ke pohon tua. Namun setiap kali ia hampir menyerah, suara lembut Indodeatana terngiang di kepalanya. "Kau anak dari tanah ini. Tanah yang keras, tapi penuh kasih." Akhirnya, ia sampai di puncak dan menemukan pohon besar yang akarnya menyembul ke tanah. Di sana berdiri roh leluhur dalam wujud seorang tetua berjubah putih. Tetua itu berkata, "Air ini hanya bisa dibawa pulang oleh mereka yang jujur dan berani. Apakah kau siap menanggung akibatnya?" Polo Padang mengangguk, dan air itu pun diberikan dalam bambu kecil. Mujizat air kehidupan. Setibanya di desa, Polo Padang menuangkan air itu ke tengah sawah. Ajaib. Tanah yang kering menjadi lembab, rumput tumbuh, dan hujan mulai turun perlahan. Ladang-ladang desa kembali hijau, orang-orang yang dulunya putus asa mulai tersenyum lagi. Namun bukan hanya hujan yang kembali, para bangsawan tamak yang telah membeli tanah warga, kini datang menuntut haknya. Mereka ingin merebut tanah yang kembali subur. Tapi Indodeatana berdiri di hadapan mereka. Ia berkata, "Tanah ini bukan barang dagangan. Tanah ini adalah warisan leluhur. Jika kalian tak menghargainya, maka kalian tak layak memilikinya." Melihat keberanian ibu tua itu dan kebangkitan tanah desa, rakyat bersatu. Mereka menolak para bangsawan dan tanah-tanah yang dijual dikembalikan ke tangan rakyat. Akhir yang bijak. Polo Padang tidak menginginkan imbalan. Ia hanya ingin desanya bahagia. Namun penduduk mengangkatnya menjadi pemimpin muda karena kebijaksanaan dan keberaniannya. Indodeatana pun tersenyum. "Aku tak punya emas atau harta untukmu, anakku, tapi kau telah menjadi harapan bagi banyak orang. Itu lebih dari cukup." Pesan moral. Cerita ini mengajarkan bahwa keberanian, kejujuran, dan cinta pada tanah leluhur akan selalu membawa harapan. Bahwa dalam kesederhanaan dan keteguhan hati terletak kekuatan yang mampu menyelamatkan banyak orang.